Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Atika Sofarina. Aku dari ruangan 605. Video ini diambil untuk memenuhi tugas dari manajemen keuangan internasional. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan nih beberapa tabel mengenai manajemen keuangan internasional. So, selamat menonton. Sekarang mengenai International Product Life Cycle. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk diagram yang pertama, perusahaan menciptakan produk untuk memenuhi permintaan lokal. Yang kedua, perusahaan menciptakan produk untuk memenuhi permintaan luar negeri. Yang ketiga, perusahaan mendirikan anak perusahaan di luar negeri dan mengurangi biaya transportasi. Nah, di diagram diagram 3 ini dibagi menjadi dua nih. Yang pertama yaitu perusahaan membedakan produk dari pesaing atau memperluas lini produk di luar negeri. Yang kedua, bisnis asing perusahaan menurun karena keunggulan kompetitif dihilangkan. Nah, aku bakal menjelaskan ya satu persatu mengenai diagram ini. Untuk yang pertama, perusahaan menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan lokal. Jadi di dalam negeri, kebutuhan masyarakat terhadap produk yang diciptakan oleh perusahaan ini sangat meningkat gitu ya. Jadi masyarakat tuh butuh banget dengan produk ini. Maka produk ini, perusahaan ini istilahnya sudah sukses di dalam negeri. Kemudian karena adanya permintaan dari luar negeri, maka mereka melakukan ekspor produk tersebut. Nah, ternyata di luar negeri ini produk mereka juga dikenal. Lalu untuk mengurangi biaya transportasi dan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, maka perusahaan ini membangun anak perusahaan, mendiri anak perusahaan di luar negeri. Nah, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di luar negeri dan untuk mengurangi biaya transportasi, karena transportasi ekspor impor itu sangat mahal ya biayanya. Jadi untuk mengurangi biaya yang keluar, maka perusahaan ini mendirikan anak perusahaan di luar negeri gitu. Nah, selanjutnya di langkah ini itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, perusahaan asing bakalan mengetahui produk mereka, bakalan mengenal produk mereka. Maka akan banyak perusahaan asing yang melakukan produk sama. Jadi mereka juga memproduksi produk yang sama dengan perusahaan ini. Nah, jadi strateginya yaitu perusahaan ini memproduksi lagi produk, namun yang membedakan produk mereka dengan produk asing seperti itu. Atau mereka juga menggunakan strategi memperluas produk mereka di seluruh luar negeri gitu. Nah, sedangkan kejadian yang kedua yaitu bisnis asing perusahaan menurun karena keunggulan kompetitif dihilangkan. Jadi bisa saja bisnis ini menurun karena keunggulan yang mereka punya ini dihilangkan. Jadi mereka tidak memiliki karakteristik produk yang membedakan produknya dengan produk perusahaan asing. Seperti itu. Untuk tabel yang kedua, yaitu aku bakalan menjelaskan mengenai kurva J. Nah, teman-teman, kurva J ini berhubungan erat dengan neraca perdagangan. Nah, kurva J ini mengatakan bahwa mata uang yang lemah tidak akan selalu meningkatkan neraca perdagangan suatu negara, karena banyaknya transaksi perdagangan internasional telah diatur sebelumnya dan tidak dapat segera disesuaikan. Kemudian, eksportir dan importir berkomitmen untuk menindaklanjuti transaksi internasional yang disepakati untuk diselesaikan. Jeda waktu antara melemahnya dolar dan meningkatnya permintaan produk diperkirakan selama 18 bulan atau lebih. Defisit neraca perdagangan bisa memburuk dalam jangka pendek ketika dolar lemah karena importir AS membutuhkan banyak dolar untuk membayar impor gitu.
Jadi kurva J ini itu akan menunjukkan mengenai neraca perdagangan, dan neraca perdagangan ini dilihat dari melemahnya neraca perdagangan ini dilihat dari transaksi perdagangan internasional atau ekspor impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat, seperti itu. Selanjutnya yaitu tabel mengenai keterlibatan bank sentral dalam mengurangi inflasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada bank sentral dalam mengurangi inflasi. Ada dua nih. Yang pertama yaitu intervensi langsung, direct intervensi. Nah, cara ini menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli dolar yang menyebabkan dolar AS menguat terhadap mata uang. Namun, kuatnya dolar AS, biaya impor menurun dan memaksa perusahaan AS untuk menjaga harga tetap rendah, maka inflasi akan menurun. Jadi di intervensi langsung ini caranya yaitu cadangan mata uang asing digunakan untuk membeli dolar. Nah, sedangkan dolar AS ini akan menguat jika biaya impor menurun. Jadi perusahaan Amerika Serikat ini harus menjaga harganya agar tetap rendah, maka inflasi akan menurun. Nah, yang kedua yaitu intervensi tidak langsung. Intervensi tidak langsung ini dilakukan dengan cara menaikkan harga, maka dolar Amerika Serikat menguat dan terpenuhinya biaya perusahaan. Nah, sama halnya dengan intervensi langsung, ketika dolar menguat, biaya impor menurun, sehingga pemerintah harus menjaga harga agar tetap rendah. Jadi, dua cara ini yaitu dua cara bank sentral untuk mengurangi inflasi. Selanjutnya aku bakalan membahas mengenai diagram arus kas untuk MNC. MNC yaitu perusahaannya. Nah, untuk diagram yang pertama, MNC dalam perdagangan internasional. Nah, dapat dilihat ya, kalau misalkan arus kas mereka ini dihasilkan dari biaya impor dan ekspor. Nah, untuk arus kas internasional dihasilkan dari membayar impor. Sedangkan arus kas yang masuk itu berasal dari pembayaran produk yang diekspor. Seperti itu. Diagram yang kedua yaitu MNC dalam lisensi, waralaba atau usaha gabungan. Nah, untuk arus kas keluar dari MNC di luar negeri dilakukan untuk menutupi biaya yang terkait dengan transfer teknologi atau pendanaan sebagian investasi dalam waralaba atau usaha gabungan. Seperti itu teman-teman. Jadi MNC itu arus kas keluarnya digunakan untuk menutupi biaya-biaya perusahaan asing, seperti itu. Nah, selanjutnya aku bakalan membahas gambar yang menjelaskan purchasing power parity atau disebut dengan parity daya beli. Nah, teori purchasing power parity ini dapat menilai dampak dari inflasi terhadap nilai tukar. Di dalam bagian tersebut menjadi tiga skenario. Yang pertama yaitu teman-teman bisa lihat ya, skenario yang pertama yang di paling atas itu menjelaskan bahwa inflasi dalam negeri yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan harga barang yang akan berimbas pada peningkatan nilai ekspor barang dalam negeri menjadi menurun, maka nilai tukar mata uang menjadi melemah. Jadi pada saat peningkatan nilai ekspor dalam negeri itu menurun, maka nilai tukar mata uang menjadi melemah. Jadi ekspor itu sangat berpengaruh dalam nilai mata uang ya. Yang kedua yaitu skenario yang kedua yaitu menjelaskan tentang inflasi dalam negeri yang rendah, sehingga harga barang di dalam negeri menjadi murah, membuat masyarakat merasa enggan untuk membeli barang dari luar negeri, dan akibatnya nilai impor barang luar negeri menjadi menurun. Nah, ini tuh kondisi di mana inflasi dalam negeri itu sedang rendah, sehingga harga-harga barang di dalam negeri menurun. Jadi banyak tuh konsumen yang
konsum yang lebih memilih membeli di dalam negeri dibanding luar negeri, karena harga di dalam negeri lebih murah dibanding di luar negeri. Seperti itu. Yang ketiga yaitu skenario ketiga, menjelaskan inflasi di dalam negeri dan di luar negeri sama, maka tidak ada dampak dari inflasi terhadap kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap kurs mata uang. Jadi untuk yang skenario ketiga ini, di dalam negeri dan di luar negeri itu tidak mengalami inflasi, jadi tidak ada akibatnya terhadap kurs mata uang. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga 5 tabel ini yang aku jelaskan tadi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Yeay. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Iman. Semoga Bapak suka video ini ya. Mohon maaf karena alat rekaman saya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi mohon maaf apabila kualitas video ini tidak seperti yang diharapkan atau tidak seperti video-video saya sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.